Seperti biasa, karena spoiler episode 138 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, setelah segel di aula besar menghilang, banyak douci segera meletus. Tubuh mereka seperti belalang ketika mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya. Namun, 10 gulungan sepertinya memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar dapat menghindari tangan-tangan besar yang bergegas mendekat. Sosok manusia saling berpotongan dari semua arah di udara. Suara orang saling bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh memuntahkan darah. Akhirnya, mereka menghantam aula besar. Jangan menyerang dulu. Ekspresi Xiaoyan juga luar biasa serius ketika dia menyaksikan situasi yang tak terkendali. Dia menghentikan Ziyan, yang akan bergerak. Tang Zhen di sampingnya juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari lembah api terbakar dan menatap tajam pada banyak ahli di udara. Situasi kacau di aula besar menjadi semakin kacau karena partisipasi boneka-boneka yang dengan liar membantai semua orang. Pada saat ini, para ahli yang awalnya ingin mendapatkan dari upaya orang lain tidak bisa lagi menonton diam-diam di samping. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh setelah mereka masuk dalam jangkauan serangan. Aku akan bertindak dulu dan melihat apakah aku dapat mengambil gulungan. Kalian semua jangan bertindak. Kita tidak boleh serakah. Kelompok Xiaoyan baru saja mengangguk, namun, lebih dari selusin sosok di depan, tiba-tiba diledakkan. Detik berikutnya, sosok boneka segera bergegas, tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk dengan eksplosif ke arah kelompok Xiaoyan. Hati-hati, ini adalah boneka manusia. Tubuh dokter peri kecil segera melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia langsung bergegas maju dan memblokir boneka. Coba dan lihat apakah kamu dapat mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan dengan cepat mengangguk. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alisnya. Setelah itu memasuki tubuh boneka. Namun, bagaimanapun Xiaoyan mencoba, itu tidak bisa menembus segel yang sangat kuat. Kita juga harus bersiap untuk bertindak. Aku akan bertanggung jawab untuk merebut gulungan. Kalian semua harus membantuku memblokir para ahli lainnya. Xiaoyan sejenak melirik situasi dokter peri kecil yang telah memblokir boneka manusia, tatapannya kemudian menyapu. Pada saat ini, Feng Qing'er, lembah sungai es dan faksi lainnya juga sudah bertindak untuk mengambil gulungan. Namun, ada satu gulungan yang menarik perhatian Xiaoyan. Jejak cahaya merah darah cukup banyak di atasnya. Berdasarkan dugaannya, sepertinya lebih dari 10 ahli sudah mati karenanya. Boom! Api ungu coklat langsung meledak dari tubuh Xiaoyan saat dia menerkam. Ini membuat banyak para ahli melambaikan tangan mereka. Pilar douci tanpa ampun bergegas menuju Xiaoyan yang menerkam. Xiaoyan hanya mendengus dingin, menjentikkan jarinya. 5 pilar api ungu coklat bergegas keluar dan menghancurkan semuanya dengan mudah dan memaksa para ahli mundur. Detik berikutnya, naga api Xiaoyan langsung menyerang kerumunan. Tubuhnya melintas dan bergegas menuju gulungan merah cerah. Teriakan rendah dari salah satu ahli Douzun bintang 1 terdengar saat dia juga bergegas menuju gulungan merah. Kapak besar di tangannya merobek udara dan dengan kejam menghantam ke arah kepala Xiaoyan. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Mengepalkan tinjunya, penguasa hitam besarnya muncul. Api ungu coklat bergegas keluar dan berubah menjadi naga api berkelok-kelok di tubuh penguasa. Boom! Penguasa dan kapak bertabrakan. Suara logam menggetarkan bumi segera meledak. Ahli Douzun langsung memuntahkan seteguk darah, tubuhnya juga terbang mundur. Setelah mengusir ahli Douzun dengan satu serangan, mata Xiaoyan dengan cepat berbalik ke arah lokasi gulungan merah. Lagi-lagi, para ahli lainnya menyerang sekaligus, banyak douci meletus ke arah Xiaoyan pada saat bersamaan. Namun tepat ketika serangan ini akan mendarat di tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Tian Huo Zunze, Ziyan, Qinglin dan sisanya dengan cepat muncul. Dengan usaha gabungan mereka, penghalang energi segera terbentuk. Boom! 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 Jumlah douci yang tak terhitung jumlahnya dengan keras menabrak penghalang energi. Mengambil kesempatan dari pemblokiran mereka, tangan Xiaoyan akhirnya mendarat pada gulungan merah cerah. Namun, tepat ketika tangan Xiaoyan baru saja akan menyentuh gulungan,
Sebuah tangan besar yang keriput tiba-tiba mencengkeram dari sisi lain gulungan. Hei, bukankah kamu sedikit terlalu naif dalam berpikir untuk menikmati harta karun ini sendirian? Xiaoyan mengangkat matanya dengan cepat dan mendengar tawa dingin yang agak akrab. Pria tua yang telah mengganggunya adalah pemimpin Sekte Suan Mendalam, Chen Tiannan. Chen Tiannan mengungkapkan senyum gelap ketika melihat Xiaoyan melihat ke atas. Tangannya dengan cepat mengeras dan dengan kasar melemparkannya ke arah kepala Xiaoyan. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat taktik kejam Chen Tiannan. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dan tinju Chen Tiannan mendarat dengan kuat di tubuh boneka iblis langit. Ekspresi Chen Tiannan berubah sedikit. Dia buru-buru menarik tinjunya. Namun, boneka iblis langit yang mengikuti di belakang juga dengan keras melemparkan tinju logam menakutkan ke arah kepalanya. Chen Tiannan dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya juga mundur dengan eksplosif. Xiaoyan meraih gulungan dengan kasar setelah Chen Tiannan melepaskannya dan memasukkan gulungan ke dalam cincin penyimpanannya. Bajingan tua, karena kamu telah menyerang, kamu tidak perlu kembali. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat dingin setelah menyimpan gulungan itu. Matanya berbalik ke arah Chen Tiannan, yang tampak agak sengsara di bawah serangan boneka iblis langit. Boom! Chen Tiannan dengan keras menabrak kepala boneka iblis langit di udara. Namun, boneka iblis langit tidak merasakan rasa sakit, itu seperti mesin pembunuh saat bertarung. Setelah jatuh ke dalam kerugian, Chen Tiannan sudah memiliki niat untuk mundur di dalam hatinya. Namun, niat ini baru saja melintas di hatinya. Suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat yang sama, angin panas yang sangat menakutkan juga datang. Boom! Chen Tiannan dengan cepat berbalik. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan dengan cepat terlempar ke depan. Namun, tubuhnya secara paksa terguncang sampai mundur beberapa meter. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok Xiaoyan di udara. Kamu ingin membunuhku? Chen Tiannan tanpa sadar menyipitkan matanya saat Dou Qi megah dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiaoyan. Hanya dengan Dou Zun bintang 1 milikmu. Chen Tiannan tertawa. Dia baru saja akan mengambil inisiatif untuk menyerang Xiaoyan, namun tinju boneka iblis langit dari belakangnya tiba-tiba menghantam. Dia buru-buru berbalik. Kedua telapak tangannya menari-nari dan Dou Qi yang kuat membentuk jaring energi di depannya. Boom! Boom! Tinju boneka iblis langit berkali-kali menghantam jaring energi. Ruang runtuh dan banyak garis retak hitam gelap muncul. Bahkan membuat tubuh Chen Tiannan mundur. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan terluka parah di tangan boneka ini. Chen Tiannan dengan ganas berseru di dalam hatinya. Angin telapak tangannya tiba-tiba menguat saat dia dengan paksa menyingkirkan serangan boneka iblis langit. Kemudian, dia buru-buru mundur. Namun, teriakan Xiaoyan di belakangnya, membuat tubuhnya langsung merinding. Segel mengubur langit. Boom! Dou Qi di tubuh Chen Tiannan buru-buru melonjak. Sebelum dia benar-benar dapat membentuk pertahanan, sebuah telapak tangan warna ungu coklat dengan lembut menghantam punggungnya. Darah segar tanpa sadar diludahkan. Tubuhnya juga terhuyung mundur dan terbang ke arah yang jauh. Bajingan kecil, jika aku tidak membalas dendam ini, aku, Chen Tiannan, akan menjadi pemimpin sekte sejati. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu menyesali tindakanmu hari ini. Chen Tiannan meraung marah. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Namun, tinju emas gelap tiba-tiba menembus dadanya. Darah segar menempel di tangan emas gelap dan terus menetes ke bawah. Darah merembes keluar dari dalam mulut Chen Tiannan. Kekuatan hidupnya juga dengan cepat menghilang. Seketika, tubuhnya yang kaku perlahan runtuh. Akhirnya, jatuh ke tanah. Kepala Sekte Suan Mendalam, Chen Tiannan, yang telah mencapai kekuatan Dou Zun bintang 2, telah mati dalam serangan gabungan Xiaoyan dan boneka iblis langit. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk semuanya. Kedinginan di wajah Xiaoyan berangsur-angsur hilang ketika dia melihat Chen Tiannan. Pada saat yang sama, Tian Huo Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya juga melintas dan muncul. Apa yang terjadi pada boneka manusia itu? Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku telah memancing boneka manusia itu ke tempat lain.
Makhluk-makhluk ini mungkin memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab. Suku iblis Phoenix surgawi dan paviliun angin petir masing-masing memperoleh gulungan. Lembah sungai es dan lembah api terbakar juga telah memperoleh 1. Selain itu, 2 gulungan lainnya telah jatuh ke tangan 2 ahli yang cukup kuat. Hanya ada 3 gulungan yang tersisa. Tian Huo Zunze dengan lembut berbicara dari samping. Xiao Yan sedikit mengangguk, namun dia merasa bahwa 10 gulungan tidak tampak seperti teknik Do kelas Tian. Kita semua mungkin tertipu. Xiao Yan menyipitkan matanya dan bergumam. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga merajut alis mereka. Kemudian, mata mereka berputar dan tiba-tiba berkata, orang-orang dari Hall of Soul, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan juga terkejut, matanya mengikuti pandangan dokter peri kecil. Hanya untuk melihat, hantu tua Zai Xing dan beberapa ahli Hall of Soul sebenarnya mengadopsi formasi melingkar saat mereka perlahan berjalan menuju rangka Do Seng di tengah aula besar. Kemudian mata Xiao Yan menatap tajam ke arah rangka yang duduk di kursi batu. Matanya tiba-tiba menyusut. Sebelumnya, dia telah melihat jari rangka itu sedikit gemetar. Ini, rangka Do Seng ini masih hidup. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih Ziyan dan Qinglin di sampingnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Tarik mundur dengan cepat. Sementara kelompok Xiao Yan bergegas mundur. Kelompok hantu tua Zai Xing juga telah melangkah ke dalam radius 30 meter dari kerangka Do Seng. Namun, tepat ketika tangan hantu tua Zai Xing akan menyentuh kerangka, goyangan kecil tiba-tiba muncul di ruang dan berubah menjadi ruang duri yang sangat tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kejam menusuk tangan hantu tua Zai Xing, dia buru-buru menarik tangannya. Cukup banyak darah segar telah mengalir keluar dari tangannya dan menetes pelan pada kerangka, sampai akhirnya diam-diam meresap ke dalam rangka. Mata hantu tua Zai Xing tiba-tiba menyusut ketika darah benar-benar meresap ke rangka. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahwa beberapa kehidupan benar-benar sekali lagi melonjak dalam kerangka ini yang telah mati. Ini buruk. Cepat mundur. Hantu tua Zai Xing akhirnya bereaksi. Pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah dan tubuhnya terlempar mundur seperti kilat. Mereka baru saja mundur, kerangka putih giok sudah bergetar pelan. Kepalanya terangkat saat raungan gelombang sonik yang mengguncang bumi tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti guntur. Boom! Orang pertama yang terkena badai sonik tentu saja beberapa ahli dari Hall of Soul, yang sedikit lambat bereaksi. Seketika, tubuh mereka langsung pecah dan berubah menjadi kabut darah yang menyebar. Sementara, tubuh para ahli yang masih mengejar 3 gulungan tersisa juga langsung meledak. Dalam sekejap, seluruh aula besar telah dipenuhi dengan kabut darah yang pekat. Gelombang sonik menyebar. Setelah menyebabkan pembantaian yang membuat hati seseorang terasa dingin, semua orang akhirnya berhamburan dengan ekspresi yang buruk. Hantu tua Zai Xing, apa yang telah kamu lakukan? Tang Zhen, yang telah pulih, tiba-tiba mengalihkan pandangan marah ke arah hantu tua Zai Xing, yang telah melarikan diri. Cukup banyak ahli dari lembah api terbakar mati karena gelombang badai sonik. Aku tidak menyadari mengapa kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meletus. Beberapa ahli dari Hall of Soul juga mati. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Ada banyak ahli yang hadir. Tidak mungkin baginya untuk menyinggung mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena darah segarmu telah mendarat di kerangka itu, bagaimana dia bisa terbangun? Apakah kamu mencoba menghindar dari tanggung jawabmu setelah keadaan menjadi seperti ini? Xiao Yan tertawa dingin ketika mendengar penjelasan Zai Xing. Zai Xing hanya bisa menangkupkan kedua tangannya pada semua orang di tengah keributan yang terjadi di aula. Selama waktu berada dalam kekacauan dan keributan, bagian dalam aula besar yang diserap oleh kabut darah tiba-tiba memancarkan sedikit suara tulang bergerak. Detik berikutnya, rangka Do Seng akhirnya berdiri di depan tatapan semua orang. Suara kuno juga perlahan bergema. Mereka yang menerobos masuk ke reruntuhan kuno akan mati. Ekspresi semua orang di aula sekali lagi berubah. Sepertinya, mereka tidak akan bisa dengan mulus pergi, jika mereka tidak mengalahkan rangka Do Seng ini. Hantu tua Zai Xing akhirnya berbicara, mengusulkan semua orang untuk bergandengan tangan. Namun karena rangka dibangunkan olehnya,
Xiao Yan menyarankan agar hantu tua Zai Xing yang pertama menyerang. Baik itu Tang Zhen dan beberapa ahli lain juga mengangguk setuju atas saran Xiao Yan. Wajah ciut hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengejang. Matanya ganas saat menatap Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeraskan kulitnya dan melangkah maju. Segera, tubuhnya bergerak dan bergegas menuju kerangka darah. Darah berkilau di dalam mata kerangka ketika melihat ke arah sosok hitam yang bergegas. Dia menggerakkan rahangnya ke atas dan ke bawah sedikit sebelum melangkah maju. Tangan kerangka merah gelapnya terangkat. Ruang di depannya langsung terkoyak. Tangannya menembus ruang dan sudah muncul di depan hantu tua Zai Xing. Boom! Tinju Zai Xing buru-buru menghantam tangan rangka dan memaksanya mundur selangkah. Sementara Zai Xing, dia dipaksa mundur lebih dari 12 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya sekali lagi melesat dan terjerat lagi dengan kerangka doseng dan pertempuran besar segera meletus. Pertempuran besar baru saja meletus. Namun tiba-tiba, 6 sosok boneka sebelumnya keluar dari aula besar yang tertutup oleh kabut darah. Setelah itu, mereka dengan kejam menyerang hantu tua Zai Xing. Ekspresi hantu tua Zai Xing segera berubah ketika ke-6 boneka muncul bersama. Bajingan, mengapa kalian semua masih menonton? Cepat serang! Hantu tua Zai Xing meraung marah saat tubuhnya bergegas mundur. Huang Xuan akhirnya orang pertama bergerak dan muncul di atas kepala rangka doseng, setelah teriakan Zai Xing. Melambaikan lengannya yang besar, angin telapak yang tajam langsung menutupi rangka. Setelah Huang Xuan menyerang, Tang Zhen, Bing He Zunze, hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan juga bergegas satu demi satu. Douqi meletus dari dalam tubuh mereka menutupi rangka doseng. Boom! 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 Anggota badan dari kelompok Xiao Yan dengan keras mendarat di kerangka doseng saat percikan api terbang. Setiap kali mereka menyerang dengan kuat, itu akan menghasilkan warna darah pada kerangka sedikit pucat. Cahaya darah di dalam mata kerangka juga secara bertahap menjadi lemah. Hati kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat bahwa serangan mereka memiliki efek yang cukup baik, dan meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia langsung bergegas mendekat pada kerangka doseng. Api ungu coklat muncul di tangannya saat dia membanting keras. Itu menyebarkan warna darah pada rangka bagian rusuk. Xiao Yan buru-buru mundur setelah berhasil dalam serangan pertamanya. Matanya tiba-tiba berhenti di tulang-tulang yang telah berubah warna menjadi putih. Dia samar-samar bisa melihat beberapa kata yang tidak biasa di atasnya. Kata-kata ini, bisakah mereka menjadi teknik Dou kelas Tian? Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing akan benar-benar keluar dan bertarung dengan kerangka doseng. Dasar hantu tua yang licik. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya. Telapak tangannya sekali lagi menghantam kerangka doseng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah yang ada di tulang juga menghilang. Namun, tidak semua tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya ada 3 tulang di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Dia yakin, karakter pada ketiga tulang ini jelas merupakan teknik Dou kelas Tian yang sesungguhnya. Boom! 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 Di bawah serangan liar dan ganas oleh 5 kelompok Xiao Yan, warna merah pada kerangka menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melompat dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuh kerangka juga tiba-tiba menegang dan berhenti bergerak, yang membuat hantu tua Zai Xing dan lainnya terkejut. Cepat, tinggalkan aula. Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Mereka segera mengangguk dan buru-buru mundur. Detik berikutnya, raungan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka doseng. Mengangkat kepalanya, suara serak rendah terdengar di aula, menciptakan tapak tangan surgawi agung. Suara serak dan kuno menyebabkan semua rambut di kulit Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar dari dalam jiwanya saat dia melesat mundur.